Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pertempuran Qin Mu dengan Yang Mulia Gong di reruntuhan akhir dengan hasil tewasnya Yang Mulia Gong. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jurang reruntuhan akhir saat ini bahkan lebih berbahaya daripada terakhir kali Qin Mu datang ke sini. Gelombang cahaya yang dimuntahkan bahkan lebih intens dan kuat dari sebelumnya. Meskipun mereka adalah Yang Mulia Surgawi, mereka masih takut akan reruntuhan akhir. Sejak surga surgawi memasuki istana leluhur dan sungai surgawi kembali ke saluran sungai aslinya, kekuatan reruntuhan akhir telah menjadi berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Dengan bergabungnya permaisuri surgawi dan saudara perempuannya menjadi satu, kekuatan reruntuhan akhir tampaknya telah meningkat. Qin Mu dan Yang Mulia Gong diam-diam berdiri berhadapan satu sama lain. Keduanya tidak segera bergerak. Sebaliknya, segala macam kemungkinan muncul di benak mereka. Mereka adalah eksistensi terkuat di dunia, dan kesadaran adalah kesadaran. Namun, itu jauh lebih kuat dan lebih murni daripada kesadaran orang biasa. Hanya dengan meningkatkan kesadaran seseorang ke alam dewa barulah seseorang bisa disebut kesadaran. Kesadaran memiliki berbagai macam kegunaan. Selain meningkatkan kekuatan seni dewa, itu juga bisa dengan paksa menghapus kesadaran pihak lain dan bahkan meminjam nyawa pihak lain. Namun, kesadaran juga mempunyai keuntungan besar. Artinya, ia dapat menyimpulkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu yang sangat singkat dan bergerak maju dari lawan. Dia bahkan bisa melakukan semua pergerakan pihak lain di masa depan dalam perhitungannya. Beberapa orang menyebut kemampuan ini sebagai kemampuan untuk memprediksi masa depan, tetapi bagi seorang ahli kesadaran, itu hanyalah algoritma probabilitas yang menghitung semua gerakan Anda sebelumnya. Bagi praktisi kuat seperti Qin Mu dan Yang Mulia Gong, kesadaran mereka sudah berdiri di puncak dunia ini. Menggabungkan jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka bisa menebak tindakan lawan selanjutnya. Namun, ada terlalu banyak variabel ketika dua keberadaan dengan kesadaran serupa berbenturan. Ketika Qin Mu dan Yang Mulia Gong surgawi memupuk kesadaran mereka tidak memurnikan dan menelan kesadaran orang lain, juga tidak menerima persembahan orang lain. Bahkan ketika Qin Mu memperoleh kesadaran Grand Emperor, dia tidak menyempurnakannya untuk meningkatkan budidayanya. Jika dia beruntung, dia akan terpengaruh oleh kesadaran kacau saat dia menghitung kemungkinannya. Inilah alasan mengapa Dao Grand Emperor tidak sempurna. Karena itu, penguasa dunia binatang, Sang Naga, tidak memiliki kecerdasan. Qin Mu dan Yang Mulia Gong mencoba yang terbaik untuk menjaga kemurnian kesadaran mereka untuk mencegahnya menjadi tidak murni karena segala macam godaan. Selain mengandalkan laki-laki, Yang Mulia Gong juga tercela. Namun, tekadnya sangat kuat dan tangguh, dan ketegasannya sangat mengagumkan. Kesadaran mereka beredar dengan cepat, dan aura mereka semakin kuat. Mereka bisa melancarkan serangan yang menggelegar kapan saja. Butir-butir keringat dingin muncul di dahi Yang Mulia Gong. Dia menemui kesulitan besar ketika menyimpulkan kemungkinan gerakan Qin Mu. Baru sekarang dia menyadari bahwa apa yang telah dipelajari dan dikembangkan Qin Mu sebenarnya sangat rumit, dan ada berbagai macam jalur, keterampilan, dan seni ilahi yang tidak diketahui. Di sisi lain, jalur, keterampilan, dan seni ilahi telah diuji lagi oleh Qin Mu ketika dia mencoba untuk menyempurnakan Qin Mu di surga celestial. Dengan kata lain, Qin Mu tahu segalanya tentang dia, tapi dia tidak tahu banyak tentang dia. Jika kultivasiku serupa, aku pasti akan kalah. Dia berpikir dalam hati, namun, kelebihanku adalah kultivasiku lebih kuat daripada miliknya. Dia belum berada di alam ibu kota Giok, tapi aku sudah setengah dari alam surga surgawi. Saya mengaktifkan tanduk perang untuk memperkuat ki dan darah saya, memungkinkan kekuatan ledakan saya berlipat ganda dalam waktu singkat, membunuhnya dalam satu serangan. Saya mungkin terluka, tetapi saya tidak akan terluka parah. Adapun dia, meskipun dia bisa mempertahankan hidupnya, dia akan dilemparkan ke dalam reruntuhan akhir olehku. Ayo kita akhiri ini dengan cepat. Aku harus mengakhiri ini secepatnya. Semakin lama aku menunda, semakin besar kemungkinan dia bisa menghitung apa yang mengincarku. Ketika dia memikirkan hal ini, dia mengangkat alisnya. Pada saat itu, suara permaisuri surgawi tiba-tiba terdengar, dan dia memekik, "Tidak, tidak. Seni reinkarnasi surgawi ini tidak benar. Jika kita melakukan ini, kita tidak akan bisa memurnikan perempuan nakal kecil itu. Yang Muliamu! Yang Muliamu!" Saat permaisuri surgawi berseru, aura Qin Mu tiba-tiba berfluktuasi. Yang Mulia Gong surgawi segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mengaktifkan surga surgawi agungnya. Tata letak langit surgawinya seperti trompet, dan ketika dia mengeksekusi tekniknya, trompet akan mengeluarkan suara yang panjang, meningkatkan ki dan darahnya dalam garis lurus. Dalam sekejap, seluruh tanah suci reruntuhan akhir dan tanah suci teratai kembar dipenuhi dengan gelombang ki dan darah yang mengerikan. Kekuatan dan kekuatan sihir Yang Mulia Gong juga meningkat dalam garis lurus. Dengan gerakan kakinya, dia sepertinya telah menembus batas waktu dan ruang,
melewati ranah harta karun ilahi embrio roh Qin Mu dan tiba di depannya. Cambuk naga di tangannya berubah menjadi tombak naga, dan tombak besar itu bergetar hebat. Itu berputar dan menusuk ke arah Qin Mu. Saat dia bergerak, senyuman muncul di wajah Qin Mu. Di mata Yang Mulia Gong, senyuman ini tampak jahat dan menyeramkan. Qin Mu mengabaikan serangannya yang sangat sombong dan malah mengangkat tangannya untuk mengibaskan pedangnya. Jantung Yang Mulia Gong melonjak, dan luka pedang yang ditinggalkan oleh pedang Qin Mu langsung meledak. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari lukanya dan menghantam tanah seperti botol perak berisi merkuri. Botol perak itu menembus lava. Pendiri pedang Dao Kaisar, Yang Mulia Gong sangat ketakutan. Saat tombak ini ditusuk, dia dengan panik mengerahkan ki, darah, dan kekuatan sihirnya untuk menekan luka di dadanya. Dia pernah dikalahkan oleh pendiri Kaisar Pedang, dan pedang Kaisar pendiri Dao telah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya. Bukan hanya luka di tubuhnya, tapi juga luka di jantung Dao-nya. Qin Mu menjentikan pedangnya, dan dia tidak bisa menahan rasa takutnya terhadap pendiri Kaisar. Ketakutan ini muncul, dan nalurinya segera mengalahkan rasionalitasnya. Kekuatan sihirnya ditransfer ke lukanya, dan kekuatan tombak ini langsung berkurang. Selanjutnya, dia segera menyadari bahwa cahaya pedang dan jalur pedang yang muncul dari luka yang ditinggalkan Qin Mu untuknya tidak seseram luka Kaisar pendiri. Pendiri Kaisar hanya perlu mengibaskan pedangnya untuk mengubah luka pedang di hati Dao-nya menjadi pedang Dao. Dia bisa menggunakan kekuatan sihirnya untuk memperkuat pedang Dao ini dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dan pedang Qin Mu ini hanya untuk mengaktifkan sisa kekuatan jalur pedang di lukanya. Omong kosong. Saat dia memikirkan hal ini, dia akan meningkatkan kekuatan tombak ini lagi ketika Qin Mu sudah menusuk ke arah tombak naganya. Dalam sekejap, 20 bentuk dasar pedang melompat ke dalam cahaya pedang dan menusuk tombak ini satu demi satu. 20 suara tajam terdengar berturut-turut, dan 20 getaran datang dari badan tombak. Pada serangan pertama, Yang Mulia Gong merasakan tombak naga itu seperti ular besar yang telah ditusuk 7 inci. Kekuatan yang menembus seluruh tombak segera lenyap, kehilangan hubungannya dengan kekuatan itu. Selama serangan kedua, getaran terjadi, dan tombak yang tersisa menjadi lebih pendek 7 inci. Gerakan pedang Qin Mu sangat cepat. Ketika bentuk pedang ke-20 menusuk tombak panjang itu, kekuatan serangannya hanya tersisa pada bagian pendek dari tombak yang dipegangnya. Cahaya pedang melompat dari tombak dan menyambar ke jantung alis Yang Mulia Gong. Satu langkah yang salah menyebabkan langkah lainnya. Sebelum Yang Mulia Gong berselisih dengan Qin Mu, dia mengandalkan kesadarannya yang kuat untuk menghitung semua jenis serangan dari Qin Mu. Namun, karena dia tahu terlalu sedikit tentang Qin Mu, dia telah diketahui oleh Qin Mu, jadi dia berpikir untuk menundukkannya dengan paksa. Namun, dia jatuh ke dalam perangkap lawan saat dia melakukan gerakan pertamanya. Setelah itu, dia meleset sejauh 1000 mil dan menderita kekalahan telak. Bagaimanapun juga, dia adalah Yang Mulia Surgawi. Saat Qin Mu menjentikan cahaya pedang ke jantung alisnya, roh primordialnya bangkit dari surga, luas dan tak terbatas. Dia mengangkat tangan kirinya dan memukul bagian belakang kepala Yang Mulia Gong. Tangan kirinya benar-benar melewati bagian belakang kepalanya, dan ketika pedang bencana Qin Mu menusuk ke tengah alisnya, jari telunjuk kirinya mengetuk ujung pedang. Suara tajam terdengar, dan momentum pedang bencana terhenti. Setetes keringat dingin jatuh dari dahi Yang Mulia Gong dan mengenai ujung pedang bencana yang berkilau. Itu terbelah menjadi dua oleh ujung yang tajam, dan setetes darah menetes dari tengah alisnya. Di depannya, Qin Mu memegang pedangnya dan hanya berjarak 2 langkah darinya. Jarak mereka sangat dekat sehingga tidak ada seni dewa yang lebih cepat dari teknik bertarung. Di sisi lain, seni dewa jalur pedang juga sangat menakutkan dalam pertarungan jarak dekat. Namun yang paling menakutkan tetaplah pisaunya. Senyuman di wajah Qin Mu menghilang, dan dia mengambil langkah yang salah. Pada saat berikutnya, Yang Mulia Gong merasa bahwa dia ada di belakangnya, dan pisau tak terbatas akan langsung keluar dari punggungnya, seolah-olah itu akan memotong tubuh jasmaninya. Perasaan ini sangat buruk. Dia merasakan punggungnya terekspos di depan Qin Mu. Keduanya bukanlah formasi berurutan yang dibentuk oleh teknik pertarungan klasik. Sebaliknya, punggungnya menghadap Qin Mu. Ini adalah fenomena aneh yang dibentuk oleh alam harta karun ilahi embrio roh. Dia segera melompat ke depan dan mendarat di benang sari besar di teratai kembar. Pada saat yang sama, roh primordial di surga di belakang kepalanya bergerak dan menyerang Qin Mu yang ada di belakangnya. Namun, saat roh primordialnya bergerak, roh primordialnya menjadi kaku. Itu karena roh primordial Qin Mu berada di belakang roh primordialnya. Itu juga menghadap ke depan Qin Mu. Yang Mulia Gong sangat ketakutan. Dia melompat ke benang sari, tapi dia masih merasakan Qin Mu di belakangnya. Seni surgawi yang hebat dari jalur pisau meledak dari belakangnya. Pada teratai kembar, benang sarinya beragam. Setiap benang sari panjangnya ribuan meter, seperti tentakel yang berdiri tegak di tempat yang indah ini, bergoyang mengikuti arus. Yang Mulia Gong berlari cepat dan melompat bolak-balik di antara benang sari,
melakukan yang terbaik untuk menghindari cahaya pisau di belakangnya. Cahaya pisau muncul dari belakangnya. Swoosh, swoosh, swoosh. Sinar cahaya membelah langit dan sangat terang. Namun, di saat berikutnya, mereka berubah menjadi garis hitam. Dia harus berhati-hati dan menghindari garis hitam yang tertinggal setelah kecerahan. Garis hitam itu juga sangat berbahaya, dan kecerobohan sekecil apapun akan meninggalkan bekas pisau di tubuhnya. Meski begitu, ada kalanya dia tidak bisa mengelak. Semakin banyak bekas pisau muncul di tubuhnya, dan dia segera mengalami luka-luka. Sementara itu, roh primordialnya juga melaju kencang untuk menghindari serangan Qin Mu. Roh primordialnya juga penuh dengan luka pisau. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati di bawah serangan Qin Mu. Suara keras terdengar, dan teratai kembar itu bergetar tanpa henti. Yang Mulia Gong buru-buru menoleh, dan permaisuri surgawi berlutut di tengah-tengah teratai kembar. Wanita itu telah memulihkan tubuh jasmani dewa kuno, dan tubuh jasmaninya sangat kuat. Dia perlahan berdiri di tengah dua teratai merah dan hitam. Permaisuri surgawi, Yang Mulia Mu, berteriak dengan sedih. Yang Mulia Gong tiba-tiba merasakan cahaya pisau di belakangnya menghilang, dan dia menghela nafas lega. Yang Mulia Mu ditakuti oleh permaisuri surgawi. Dia berbalik dan melihat cahaya pedang menembus bagian tengah alisnya. Pada saat yang sama, roh primordialnya di surga juga tertusuk oleh cahaya pedang. Qin Mu menyarungkan pedangnya dan membungkuk. Dao teman Gong, selamat tinggal. Cahaya pedang meledak dari pikiran Yang Mulia Gong. Cahaya pedang ini adalah pedang menghadapi bencana, bentuk pedang ke-19, bentuk pedang dasar. Cahaya pedang dimulai dari roh primordial Yang Mulia Gong dan jatuh lurus ke bawah, menusuk ke aula langit Numinous dari surga surgawi paling agung dari Yang Mulia Gong. Numinous Sky Hall runtuh. Aula ini adalah sumber kekuatan tertinggi Yang Mulia Gong. Ketika kekuatan ini runtuh, kekuatan mengerikan melonjak ke segala arah dan menghancurkan aula di ibu kota Giok. Yang Mulia Gong tahu ada sesuatu yang salah, dan dia segera mengaktifkan kesadarannya. Namun, cahaya pedang Qin Mu yang lain meledak di otaknya dan menghancurkan kesadarannya, membuatnya sulit untuk memfokuskan kesadarannya. Cahaya pedang ini seperti kekacauan primordial dan Dao yang bepergian bersama. Saat Qin Mu membungkuk, itu meledak, mengguncang otak dan kesadarannya menjadi kacau. Kesadarannya kuat dan tidak sepenuhnya hancur oleh pemujaan Qin Mu. Namun, kesadarannya tersebar dan tidak dapat dipadatkan. Gelombang energi yang disebabkan oleh runtuhnya Numinous Sky Hall menyapu ke segala arah, dan kecepatan runtuhnya ibu kota Gioknya menjadi lebih cepat. Dalam gelombang energi yang menyapu segalanya, cahaya pedang juga melonjak, mengubah segala sesuatu yang dilaluinya menjadi bubuk. Segera, keruntuhan menghancurkan seluruh ibu kota Giok dan bergegas keluar untuk menyerang istana surgawi. Jika kesadaran Yang Mulia Gong masih berada pada puncaknya, dengan kemampuannya, dia dapat sepenuhnya meninggalkan istana celestial utama, ibu kota Giok, dan bahkan roh primordialnya hingga mematahkan pergelangan tangannya untuk bertahan hidup. Namun, otaknya telah terguncang menjadi bola ki primordial oleh cahaya pedang Qin Mu yang lain, dan kesadarannya berantakan. Dia tidak bisa melakukan ini. Dia hanya bisa membiarkan istana surgawi runtuh. Jika seseorang berdiri di istana celestialnya, mereka akan dapat melihat pemandangan yang menakjubkan dan menakjubkan. Kota dewa yang dibentuk oleh gedung-gedung tinggi dan megah dihancurkan oleh fluktuasi energi dan cahaya pedang yang mengerikan. Mereka hancur terus-menerus, meningkatkan gelombang energi dan cahaya pedang yang lebih kuat dan menakutkan, menghancurkan lebih banyak kota dewa dengan kecepatan yang lebih cepat. Istana surgawi miring, hancur, dan jatuh, berubah menjadi energi yang lebih dahsyat saat jatuh. Semangat primordialnya melebur dalam energi ini. Jalur, keterampilan, dan seni surgawi Yang Mulia Gong memiliki keunikannya masing-masing. Langit celestialnya dibentuk oleh istana celestial yang tumpang tindih, dan dari jauh, tampak seperti tanduk yang melengkung. Itu berbeda dari surga lainnya. Langit surgawi runtuh dari atas dan runtuh, menghancurkan istana surgawi di tingkat berikutnya. Secara bertahap hal itu membentuk momentum yang tidak dapat dihentikan. Di istana surgawi ini, terdapat patung dewa yang tinggi dan megah. Mereka adalah dewa bawaan yang dia visualisasikan menggunakan teknik visualisasi unik para ahli penciptaan. Inilah keunikannya. Selama keruntuhan langit surgawinya, patung dewa terbangun dan hidup kembali. Dewa-dewa kuno yang divisualisasikan ini mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi bahkan Adipati Surga, penguasa bumi, dan dewa-dewa kuno lainnya yang dia visualisasikan tidak dapat melarikan diri dari bencana kehancuran ini. Pedang menghadapi bencana Qin Mu adalah apa yang dia rasakan setelah bencana perdamaian abadi pecah. Dia merasa tidak berdaya, tidak mempunyai jiwa, menjadi mayat berjalan, dan hampir mati. Begitulah cara dia menciptakan pedang Dao, yang juga merupakan bentuk dasar pedang ke-19. Dia menggunakan pedang ini untuk menghadapi musibah kematiannya sendiri, untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya. Pedang ini melenyapkan semua fondasi sebelumnya, menghancurkan istana celestial, dan menghancurkan harta ilahi miliknya.
Pada akhirnya, semua istana surgawi dan harta surgawinya berubah menjadi kekacauan utama. Dia terlahir kembali dalam kekacauan. Langit surgawinya benar-benar runtuh, dan energi yang sangat menakutkan mengalir ke jantung alisnya, menyebarkan kesadaran yang telah dia kumpulkan dengan susah payah di bawah serangan primordial chaos Dao Traveling Together. 7 ledakan terdengar berturut-turut saat 7 harta surgawi besar di tubuhnya dihancurkan satu persatu dan dihancurkan menjadi bubuk. Pada akhirnya, harta surgawi istana surgawinya hancur total. Energi yang diubah menjadi tenggelam dan menekan hati Dao-nya. Kesunyian. Pikirannya benar-benar sunyi, dan hati Dao-nya bergelombang. Hanya bagian tengah alisnya yang patah, dan itu adalah tanda pedang yang ditinggalkan Qin Mu. Qin Mu menyarungkan pedangnya dan menusukkannya ke sarung kayu. Dia memandangnya dengan tenang. Yang Mulia Gong juga memandang Qin Mu dengan ekspresi tenang. Tidak ada emosi di wajahnya, dan dia berkata tanpa ekspresi, "Yang Mulia Mu, kesadaranku mencapai 35 surga alam Dao, mencetak 35 kekosongan. Tindakanmu tidak bisa membunuhku." Tatapannya kosong seolah dia tidak bisa fokus. Dia tiba-tiba keluar. "Saya tidak bisa mati. Saya adalah penguasa penciptaan yang terakhir." Tatapan Qin Mu rumit, dan dia menunjukkan sedikit keengganan. Namun, jejak keengganan ini segera memudar. Dia tidak menghentikan Yang Mulia Gong dan membiarkannya pergi. Permaisuri surgawi bergegas mendekat dan memandang Yang Mulia Gong dengan ekspresi aneh. Dia tidak menghentikannya dan membiarkannya pergi. Yang Mulia Gong datang ke tepi teratai kembar dan menginjak kehampaan, melewati air pasang. Dia berjalan keluar dari gelombang reruntuhan akhir dan mengikuti hulu sungai STX yang menurun. Segera, dia mencapai Youdu. Youdu dibentuk oleh dunia dan surga yang tak terhitung jumlahnya yang telah dihancurkan. Itu adalah tanah kematian, asal mula jalan iblis. Itu sangat jelek dan gelap, penuh dengan sifat iblis yang paling rusak dan menyesatkan di dunia. Namun, hati Dao Yang Mulia Gong sangat tenang. Dia mengabaikan keburukan Youdu seolah dia telah kembali ke masa mudanya. Selama era primordial, dia adalah anggota klan Xin. Saat itu, dia riang. Di matanya, langit gelap Youdu tampak telah menjadi langit biru, dan api iblis yang keluar dari lubang hidung penguasa bumi yang besar menjadi matahari yang cerah dan indah di langit. Wanita muda master penciptaan yang dikultivasikan dengan para tetua ras. Para tetua menyematkan batu ilahi primordium besar di tengah alisnya, memberitahunya bahwa itu adalah hadiah dari Zhu Yuxi. Dia mengikuti para tetua untuk berburu dan menangkap raksasa primordial. Dia belajar seni dewa kesadaran dari pamannya dan melakukan visualisasi dengan saudara ipar perempuan dan teman-temannya. Dia tumbuh dan menjadi tetua klan Xin, tapi dia belum tua sama sekali. Dia masih muda, cantik, dan tubuhnya dipenuhi semangat muda. Pada saat itu, alam semesta belum sebesar sekarang. Alam semesta masih tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Saat itu, mereka mengorbankan Dewa Barat Macan Putih di Kutub Barat, menjadikan Macan Putih sebagai penjaga klan Xin. Pada musim semi tahun ini, dia bertemu dengan seorang pemuda dari Zhu Yuxi. Pria muda yang menunggangi binatang besar itu menatap lurus ke arahnya. Sementara itu, dia sudah menjadi eksistensi terkuat di klan Xin. Ketua dan para tetua sudah mendiskusikan apakah mereka harus membiarkan dia menggantikan tahta dan menjadi kepala klan Xin. "Aku ingin menikah denganmu," kata pemuda itu padanya. Teman-temannya menertawakan kebodohan pemuda ini, dan meskipun pemuda itu dipanggil pergi oleh anggota klannya sendiri, dia tetap terus menoleh ke arahnya. Dia tidak ingat apakah itu cinta pada pandangan pertama, tapi pemuda itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia menjadi kepala suku sesuai keinginannya. Ketika kepala suku tua turun tahta, dia berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan mewarisi nama ini. Bumi Barat, Barat yang menghasilkan emas. Anda harus seperti kepala suku sebelumnya, mengorbankan visualisasi harimau putih ilahi kami. Anda harus seperti kepala suku sebelumnya, meninggalkan semua hubungan. Rasmu akan menjadi hal terpenting dalam hidupmu mulai sekarang. Itu akan menjadi sesuatu yang akan kamu lindungi dengan hidupmu." Saat trompetmu dibunyikan, wanita Nusin akan dipenuhi dengan kekuatan yang lebih besar daripada pria. Cambuk panjangmu bukan hanya untuk menggembala, bukan hanya untuk menjinakkan binatang buas raksasa itu. Cambukmu juga bisa menjinakkan laki-laki dan membuat mereka tunduk padamu. Cambuk itu juga bisa berubah menjadi tombak tajam dan menghancurkan semua ancaman Nusin. Kamu akan berdiri di atas kepala harimau putih dan menguasai wilayah barat yang luas dan tak terbatas. Semua tempat yang bisa mendengar klaksonmu akan menjadi peternakan keluarga Xin. Kamu akan mengangkat cambuk panjangmu kepada para dewa yang tidak patuh. Kamu akan menyapu bintang-bintang di langit dan menghukum semua yang tidak patuh. Kamu akan menggunakan masa mudamu, kehidupan, dan bahkan kecantikan dan cintamu untuk menaklukkan semua suku di sekitar dan membuat mereka tunduk pada Nusin. Kamu akan menjadi raja seluruh alam semesta, raja semua dewa kuno. Kamu akan menjadi Raja Ilahi Gong.
Yang Mulia Gong berjalan melewati penguasa bumi. Penguasa bumi memandangnya dengan rasa ingin tahu dan menunjukkan ekspresi keheranan. Penatua utusan kematian tercengang dan hendak memanggil klonnya yang tak terbatas untuk membunuhnya ketika kesadaran penguasa bumi goyah. Raja suci yang baik hati, tidak perlu. Penatua utusan kematian memandang Yang Mulia Gong dengan hati-hati dan mengangguk dalam diam. Penguasa bumi itu bijaksana, memang tidak perlu. Dia sudah mati. Dia menciptakan ilusi untuk mencegah jantung Daonya runtuh. Penguasa bumi memperhatikannya pergi dan merenung, siapa yang membunuhnya? Yang Mulia Gong berjalan, tanpa sadar berjalan keluar dari Youdu. Dia tiba di istana leluhur dengan linglung. Di depan matanya bukanlah pemandangan megah istana leluhur, melainkan pemandangan lain. Itu adalah hari besarnya. Pemuda yang jatuh cinta padanya pada pandangan pertama dan mengatakan ingin menikahinya telah menjadi Grand Emperor yang namanya mengguncang dunia. Kecepatan pertumbuhan pemuda itu sungguh mencengangkan. Ketika dia masih muda, dia sudah menjadi kepala klan Zhu Yuxi. Kekuasaannya mengancam klan Nuxin. Zhu Yuxi miliknya menaklukkan semua suku di dunia dan mencaplok suku-suku kecil, membuat Zhu Yuxi semakin kuat. 3 raja zaman primordial, Bo Yang, Xu Jun, dan Gong Yun semuanya pernah bertarung dengan pemuda ini sebelumnya. Pemuda itu bernama Bo Yang dan Xu Jun, dan memandangnya sebagai orang yang lebih tua. Hanya dia yang memperlakukannya dengan setara. Xu Jun adalah orang pertama yang dikalahkan, dan dia juga dikalahkan oleh pemuda ini. Pada akhirnya, pemuda itu menantang Bo Yang, raja ilahi yang paling kuno dan berkuasa. Pertarungan antara pemuda dan Bo Yang mengejutkan dunia. Raja ilahi paling kuno dan tunggangan naganya juga dikalahkan oleh pemuda ini. Ketiga raja itu tidak punya pilihan selain bekerja sama, itulah sebabnya mereka mundur dari serangan keluarga Yu. Untuk menghentikan invasi Zhu Yuxi, mereka membentuk aliansi dan menghormati pemuda itu sebagai Grand Emperor. Hari ini adalah hari di mana dia akan menikah dengan Grand Emperor. Grand Emperor berulang kali meminta pernikahan, tapi dia menolaknya. Namun, dia tidak menyerah dan terus memintanya. Grand Emperor terobsesi padanya. Dia teringat kata-kata kepala suku tua yang tewas dalam pertempuran ketika dia menggantikan tahta. Dia akhirnya menyetujui lamaran pernikahan Grand Emperor. Era primordial terlalu biadab dan penuh darah. Dia harus mempertimbangkan masa depan klan Xin. Karena keluarga Xin tidak dapat menaklukkan dunia dan alam semesta, mereka akan menaklukkan manusia yang menaklukkan alam semesta. Yang Mulia Gong berjalan melewati reruntuhan keluarga Xin di istana leluhur. Pemandangan itu membuatnya teringat bagaimana Grand Emperor kehilangan akal sehatnya dan membantai rakyatnya. Pada saat ini, alam ilusinya berfluktuasi dengan hebat, dan Yang Mulia Gong surgawi segera mengubah alam ilusi, membebaskan dirinya dari kenangan menyedihkan ini. Aku adalah pencipta terakhir. Aku tidak bisa mati, dia memperingatkan dirinya sendiri. Pada saat itu, Grand Emperor telah menerima persembahan korban dari semua ras pencipta. Baik tubuh jasmani maupun kesadarannya telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Kesadarannya telah menembus kehampaan tertinggi dan membekas dalam kehampaan tertinggi, berubah menjadi surga kesadaran agung yang luar biasa yang tak tertandingi. Di surga agung, pohon dao tumbuh, bunga dao bermekaran, dan buah dao tumbuh. Grand Emperor bagaikan matahari di langit tengah hari. Dia tidak perlu menaklukkan ras lain, karena mereka sudah tunduk padanya. Hasilnya, Dewa Raja Gong menjadi wanita dengan kekuatan terbesar, dan keduanya memerintah seluruh alam semesta bersama-sama. Kegilaan Grand Emperor melampaui ekspektasi semua orang. Ketika dia berdiri di reruntuhan klan Xin dan melihat sekeliling, yang dia lihat hanyalah mayat anggota klannya yang berserakan dan hancur. Dia juga menjadi gila. Dia terjatuh hingga meninggal dan melemparkan putranya, yang lahir dari Grand Emperor, ke dalam pelukan putra angkat Kaisar Agung, Taichu. Yang Mulia Gong meninggalkan istana leluhur. Dia datang ke alam primordial. Alam primordial tidak ada di era primordial. Itu adalah pertempuran terakhir para penguasa ciptaan yang membagi istana leluhur menjadi 2. Sebidang tanah ini meluas dan menjadi alam purba, juga dikenal sebagai Yuandu. Dia berjalan di alam primordial, dan api perang berkobar di depannya. Yang Mulia Gong surgawi, yang dikelilingi oleh lapisan ilusi, melihat ke kejauhan dan melihat pasukan surga mengejar 33 surga di desa Riang. Mereka sudah sampai di sini. Tatapannya tiba-tiba membeku saat dia melihat tubuh besar yang melompat-lompat dan bertarung tanpa henti. Itu adalah ahli penciptaan. Lang Hu memimpin para master ciptaan yang tersisa untuk melawan surga surgawi dan mempertahankan desa Riang bersama sisa-sisa kaisar pendiri yang selamat. Yang Mulia Gong mengerang sambil melamun saat dia merasakan sakit di hati daonya. Raja ilahi Lang Hu memperhatikannya dan merasa heran. Dia buru-buru terbang dan mencetak lapisan jalur kesadaran ke dalam kehampaan, menutupnya. Dia bertanya dengan hati-hati, "Gong Yun, apakah kamu di sini untuk membunuhku? Hanya orang-orang ini yang tersisa." Wanita di depannya memiliki kepercayaan diri yang tiada tara. Dia berteriak sekuat tenaga, paramita Poid telah dihancurkan.
Semua ahli penciptaan tersisa. Jika Anda menghentikan kami, para ahli penciptaan akan dimusnahkan oleh Anda. Yang Mulia Gong memandangnya dengan bingung. Ahli penciptaan yang cantik ini seperti dia ketika dia masih muda. Dia bergumam, "Saya bukan ahli penciptaan terakhir?" Lang Lang menggelengkan kepalanya. "Jika Anda membunuh kami, Anda tidak akan menjadi penguasa penciptaan terakhir. Sejak Anda menjadi salah satu dari 10 yang mulia surgawi, Anda bukan lagi penguasa penciptaan." Retakan. Yang Mulia Gong sepertinya mendengar suara hati daunnya hancur. Di depan matanya, lapisan ilusi hancur seperti pecahan kaca. Dia memperlihatkan senyuman pahit dan mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Lang Hu. Dia berkata dengan lembut, "Jangan belajar dariku." Kerusakan yang disebabkan oleh pedang Qin Mu meledak di hati daonya. Di depan Lang Hu, Yang Mulia Gong hancur seperti porselen. Lang Hu tercengang. Dia ingin memegang tangannya, tetapi ketika dia menyentuhnya, rasanya seperti menyentuh abu. Yang Mulia Gong surgawi, Gong Raja surgawi di masa lalu, menjadi abu di depannya. Kesadarannya juga berubah menjadi abu. Ketika seseorang akan mati, kata-katanya baik. Lang Hu memandang Yang Mulia Gong, yang telah menjadi abu, dan menggelengkan kepalanya. "Meski begitu, kamu tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kamu telah membantu penjahat selama jutaan tahun terakhir. Kamu tidak bisa menghapus kejahatan yang telah kamu lakukan selama jutaan tahun terakhir hanya dengan membujuk orang untuk berbuat baik." Dia kembali ke 33 surga di desa Riang dan berkata kepada Yan Yunxi, "Yang Mulia Gong telah meninggal. Semoga Kaisar Yanxiu dari perdamaian abadi mencabut jaringnya." Hati Yan Yunxi bergetar, dan dia segera memerintahkan dewa untuk bergegas menuju perdamaian abadi untuk memberitahu Ling Yuxiu tentang berita ini. 20 hari kemudian, Xiong Qier datang ke ibu kota perdamaian abadi untuk menemui Ling Yuxiu. Dia adalah penguasa sebenarnya dari Istana Surga Sejati di Bumi Barat, seseorang dari generasi yang sama dengan Ling Yuxiu. Meskipun dia 10 tahun lebih muda dari Qin Mu, posisi dan prestisenya di Bumi Barat masih di atas Su Shenghua. Saat itu, Istana Surga Sejati di Bumi Barat adalah tempat suci yang setara dengan kultus suci surgawi, sekte Dao, dan biara petir besar. Tanah suci ini adalah untuk memilih tuan perempuan, dan mereka harus memilih orang dengan hati Dao yang murni. Semakin muda mereka, semakin baik. Hanya dengan begitu mereka akan dikenali oleh 4 manik-manik roh. Ketika Xiong Qier berusia 8 tahun, dia telah menerima pengakuan 4 manik spiritual dan memiliki kekuatan dewa sejati. Dia jauh lebih kuat dari Qin Mu saat itu. Setelah lebih dari 100 tahun berkultivasi dengan pahit, hati daonya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Itulah sebabnya Ling Yuxiu memilih untuk mengundang Xiong Qier, yang telah membunuh tubuh pinjaman Grand Emperor. Meskipun Yang Mulia Gong memiliki kesadaran yang kuat, dia berbeda dari Grand Emperor. Xiong Qier mendengarkan keseluruhan ceritanya dan merenung sejenak sebelum berkata, "Grand Emperor tidak berani mengetahui hasil reformasi terkini dari perdamaian abadi, namun reinkarnasi dari Yang Mulia Gong surgawi berani melakukannya. Reinkarnasinya, Tao Xiu, memiliki kemampuan yang luar biasa dan merupakan orang yang luar biasa di antara generasi muda perdamaian abadi. Reputasinya sangat luar biasa. Yang Mulia, meskipun saya dapat membunuhnya, sulit untuk membunuhnya. Ilusi kesadarannya akan mengganggu saya, dan dia akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri." Ling Yuxiu berkata, "Lalu menurutmu siapa yang akan membunuh Tao Xiu? Apakah Fang Fang percaya diri?" Xiong Qier berkata, "Membunuh Yang Mulia Gong bukan berarti seseorang yang memiliki kekuatan tempur tinggi dapat membunuhnya. Orang yang membunuhnya harus memiliki kesadaran yang lebih kuat dan mampu melihat semua ilusinya. Jadi, Dao Master Lin Xuan, Chan Kong Rulai, dan ibu kota Gio kecil mungkin tidak akan mampu melakukannya dan akan dengan mudah melarikan diri darinya. Divine Knife Luo, Zhe Huali, meskipun mereka kuat, namun juga agak sulit untuk menangani kesadarannya. Oleh karena itu, saya merekomendasikan seseorang yang memiliki kekuatan tempur yang sangat besar. Kesadaran dan seni surgawi yang tak terbatas yang dapat menembus reinkarnasi Yang Mulia Gong surgawi. Namun, orang ini tidak berada dalam kedamaian abadi." Hati Ling Yuxiu sedikit bergetar, dan dia berkata sambil tersenyum, "Saya tahu di mana orang ini. Tunggu 2 hari. 2 hari kemudian, Hu Ling-er bergegas ke ibu kota dan Ling Yuxiu memberitahunya tentang hal itu. Hu Ling-er tersenyum dan berkata, "Begitu, saya akan menelepon dia saja." "Terima kasih, Ling-er." Hu Ling-er meletakkan altar pengorbanan dan secara pribadi mengucapkan mantranya. Altar pengorbanan menjalin hubungan dengan dunia lain, dan langit terbelah. Sebuah lubang yang sangat besar muncul, dan di sisi lain lubang itu ada tanah yang luas. Suara yang dalam dan bergema terdengar di udara di atas kota. "Siapakah orang yang memanggil penguasa tertinggi dunia monster?" "Fi!" Hu Ling-er berseru dengan keras, "Aku adikmu." Suara yang dalam dan bergema itu menimbulkan ketakutan, dan setelah beberapa saat, sebuah kepala besar tenggelam dari lubang. Naga Kilin menjulurkan kepalanya dengan wajah penuh senyuman. "Jadi itu kakak."
Kakak, kenapa kamu meneleponku? Jika tidak ada hal penting, aku tidak bisa membiarkanmu datang. Hu Ling-er berdiri di altar pengorbanan dan meletakkan tangannya di pinggul. Dia berseri-seri dengan gembira dan berkata, namun, aku memanggilmu untuk sesuatu yang penting. Ayo cepat. Kakak, mohon tunggu sebentar. Naga Kilin menarik kembali kepalanya, dan dia mendengar percakapan yang datang dari dunia binatang. Ayah angkat, adikku menyuruhku pergi. Tidak akan terjadi apa-apa. Ayah angkat, jangan khawatir. Aku tidak akan kembali. Aku akan menemui guru kultus dan istriku. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan mereka. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan ayah angkat sendirian di sini. Sesaat kemudian, seorang pemuda berkepala kilin dan bertubuh naga turun dari dunia binatang dan datang ke altar pengorbanan. Itu adalah naga kilin, dan dia mengenakan pakaian hitam yang bertatahkan emas dan batu giok. Dia tampak sangat mewah. Hu Ling-er mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mencibir, kamu kaya di dunia binatang dan memiliki posisi terhormat. Yan Ermu telah dilempar ke Gunung Hitam untuk menetaskan telurnya, dan anak-anaknya semuanya berkelompok. Apakah kamu tidak takut burung jantan akan berhubungan dengan istrimu? Naga Kilin tersenyum meminta maaf. Ayah angkat tidak bisa mengelola dunia binatang sendirian, jadi aku membantu mengelolanya. Jika aku ingin kembali, ayah angkat tidak akan membiarkanku pergi. Yan Er dan aku sudah melakukan perbuatan baik, dan Dewa Selatan adalah orang pertama yang menyetujuinya. Selain itu, semua binatang di dunia berada di bawah pengawasanku, jadi siapa yang berani mencuri dariku? Ling Yuxiu berkata, Long Xiao melihatmu sebagai anak angkatnya dan juga menjaga dari sandera pengajar kekaisaran, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkanmu kembali. Baru pada saat itulah naga Kilin memperhatikannya dan segera menyapa, Yang Mulia. Ling Yuxiu berkata, tidak perlu formalitas. Pembimbing istana melihat bahwa kamu telah dewasa, jadi dia membiarkanmu keluar dan membiarkanmu berkarier di dalamnya. Selama bertahun-tahun, kamu telah berkultivasi dengan Long Xiao, jadi kamu pasti mempunyai beberapa prestasi. Baru saja, putri kecil dari Istana Surga Sejati mengatakan bahwa kamu bisa menangani reinkarnasi Yang Mulia Gong Surgawi, Tao Xiu, jadi dia mengundangmu kembali. Naga Kilin memandang Xiong Qier dan segera mengenalinya. Xiong Qier berlari mendekat dan bersorak, geser, geser. Naga Kilin tidak berdaya dan berkata, kamu sekarang adalah pemimpin Istana Surga Sejati, dan saya juga tuan muda dunia binatang. Bagaimana saya bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu? Menggeser. Xiong Qier bersikeras dengan tegas. Naga Kilin hanya bisa mengungkapkan wujud aslinya dan berubah menjadi raksasa. Dia mengangkat ekornya dan membentuk busur besar. Xiong Qier merangkak ke ujung ekornya dan meluncur turun dari atas. Tubuh naga Kilin ambruk, dan gadis itu meluncur ke punggungnya. Kelambanan membawanya ke udara, dan dia terkikik tanpa henti sebelum bergegas kembali ke bawah. Ini tidak sesederhana Slide. Xiong Qier terus meluncur untuk waktu yang lama, tapi dia tetap tidak berhenti. Ling Yuxiu tidak berdaya dan berkata, Menteri, hal-hal penting lebih penting. Xiong Qier buru-buru berhenti dan tersipu. Kilin naga itu berubah kembali menjadi pemuda yang agung dan berkata, ketika dia masih muda, Master Kultus tidak mau membujuknya, jadi aku hanya melakukan ini ketika aku sedang membujuknya. Di mana Tao Xiu sekarang? Jika aku menyingkirkannya, aku akan menemui istri dan anakku. Aku tidak ingin ada burung jantan yang buta. Xiong Qier mengeluarkan buku kehidupan dan kematian dan informasi Tao Xiu dan menyerahkannya kepada Naga Kilin dengan penuh semangat. Aku akan pergi bersamamu. Naga Kilin buru-buru melihat ke arah Ling Yuxiu, dan dia berkata sambil tersenyum, Naga Vi belum kembali selama bertahun-tahun, dan dia masih harus pergi ke istana leluhur untuk menemui Yan Er dan anak-anaknya. Menteri, mari kita bicarakan ini lain kali. Xiong Qier hanya bisa menyerah. Naga Kilin segera berangkat ke prefektur Bin di tepi Laut Timur. Kecepatannya sangat cepat. Kecepatannya melampaui kecepatan Qin Mu, dan dia telah berkultivasi dengan rajin di dunia binatang selama beberapa tahun terakhir. Dia telah mencoba membantu Long Xiao membangun peradaban dunia binatang dan membuat banyak pencapaian inovatif. Kemampuannya luar biasa. Qin Mu jarang kembali ke kedamaian abadi, tapi dia dipanggil oleh Hu Ling-er dan yang lainnya dari waktu ke waktu untuk mengejar ketinggalan. Hasil reformasi perdamaian abadi tidak ketinggalan. Naga Kilin jauh lebih dewasa dan mantap dari sebelumnya. Dia juga memiliki martabat seorang tuan muda dari dunia binatang. Sepanjang jalan, dia membalik-balik informasi reinkarnasi Yang Mulia Gong. Dari teknik yang dipelajari Tao Xiu, hingga seni dewa yang dia kuasai, serta arahan penelitiannya, semua pencapaiannya dalam hidup dicatat dengan sangat rinci. Sejak Qin Mu mengetahui bahwa reinkarnasi Yang Mulia Xiao telah memasuki kedamaian abadi dan diam-diam naik ke pusat kekuasaan dalam perdamaian abadi, pengawasan dan jaring yang menargetkan reinkarnasi 10 Yang Mulia telah dimulai secara diam-diam. Naga Kilin menutup gulungan itu dan menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Dia sudah mencapai prefektur Bin.
Prefektur Bin berada di utara River Tom, sebuah kota dewa yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. 100 tahun telah berlalu sejak bencana terakhir perdamaian abadi. Selama 100 tahun terakhir, perdamaian abadi telah mengalami perubahan yang mengejutkan dunia, dan kekayaannya meningkat secara eksponensial. Namun, masalah juga datang bersamanya. Kota-kota dewa bertambah besar, dan jumlah orang yang dapat ditampungnya meningkat secara eksponensial. Namun, tidak mungkin sebuah kota berkembang tanpa batas, jadi ada kota dewa lain yang bangkit. Binzhou adalah salah satunya, dan juga salah satu yang paling menonjol. Ini mengurangi tekanan pada penduduk River Tom, dan banyak anak muda suka berkumpul di sini. Naga Kilin datang ke kota dan menemukan tempat tinggal Tao Xiu. Dia melihat ada jamuan makan yang diadakan di sana. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa keluarga Tao Xiu lah yang mengadakan perjamuan selama 100 hari. Reinkarnasi yang mulia Gong sudah menikah? File tersebut tidak menyebutkan hal ini. Naga Kilin tercengang dan terus bertanya-tanya. Tao Xiu menikah dengan seorang praktisi seni dewa dari Binzhou. Dia tidak dianggap sebagai keluarga kaya dan telah menikah di sana selama 2 tahun. Bagaimana orang seperti Yang Mulia Gong bisa menikah? Mungkinkah pria itu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Surgawi tertentu? Dia menyelinap ke dalam perjamuan dan menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk menyinari pemilik laki-laki rumah ini. Dia menemukan bahwa pemilik laki-laki memiliki latar belakang yang bersih dan bukan reinkarnasi dari Yang Mulia. Bakat dan pemahaman pria ini bukanlah jenis yang tiada taranya. Itu tidak terlalu bagus, dan juga tidak terlalu buruk. Dia bisa saja berkultivasi ke alam dewa, tapi tidak mungkin dia bisa mencapai prestasi yang menggemparkan. Naga Kilin merenung sejenak dan kemudian menunjuk ke arah Tao Xiu. Dia memang reinkarnasi dari Yang Mulia, tapi tidak ada yang mencurigakan tentang itu. Dia memasang ekspresi aneh. Mengapa Yang Mulia menikah dengan orang biasa? Mungkinkah itu ilusi Yang Mulia Gong? Kesadarannya kuat, dan kemampuannya menjadi lebih kuat selama bertahun-tahun. Ketika dia memfokuskan pandangannya, dia melihat bahwa itu bukanlah ilusi. Tingkat kultivasi Tao Xiu lebih rendah dibandingkan miliknya. Jika itu hanya ilusi, dia pasti akan melihatnya. Tao Xiufang juga memperhatikan Naga Kilin di antara para tamu. Sulit untuk tidak memperhatikan pria berpenampilan aneh ini. Dragon V, bisakah kamu membiarkan aku melewati hari ini? Kesadarannya mengalir ke dalam pikiran Naga Kilin. Naga Kilin mengangguk dalam diam. Perjamuan 100 hari itu sangat meriah. Sebagai nyonya keluarga, Tao Xiu sangat perhatian di depan orang dan di belakang orang. Dia juga memeluk anaknya dan menyayanginya dengan segala cara. Seolah-olah ketidakberdayaan di kehidupan sebelumnya akan dikompensasi dalam kehidupan ini oleh bayi ini. Naga Kilin tetap berada di perjamuan dan mengamati dengan tenang. Ketika jamuan makan bubar, dia keluar dari Binzhou dan menunggu dengan tenang di luar kota. Matahari terbit dari timur dan melompat keluar dari laut. Angin laut sejuk bertiup menerpa pakaian pemuda. Dia berdiri di tepi laut dan melihat matahari terbit. Sinar matahari membuat wajahnya memerah. Tao Xiu berjalan dari belakangnya dengan ekspresi rumit. Penguasa penciptaan juga manusia. Meskipun aku adalah Yang Mulia Surgawi, aku masih diganggu oleh dunia fana setelah reinkarnasi dan memiliki hati yang fana. Tuan Muda Dunia Binatang, kamu diperintahkan untuk membunuhku, kan? Yang Mulia Gong tidak berperasaan dan tidak setia. Saya tidak menyangka Anda akan menikah dan menjadi seorang ibu. Naga Kilin berbalik dan berkata, jika aku tahu, aku tidak akan menerima tugas ini. Kamu tidak terlihat seperti Yang Mulia sekarang, tetapi lebih seperti istri dan ibu yang baik, membuatku sulit melakukan apapun. Itu sebabnya aku memberimu waktu setengah hari untuk menyelesaikan masalah pemakamanmu. Tao Xiu memandangnya dan berkata dengan suara rendah, tanpa perebutan kekuasaan dari surga celestial, hatiku tenang, dan aku memahami cinta manusia. Yang Muliamu membunuhku, tetapi aku tidak ingin balas dendam, dan aku tidak memiliki pemikiran apapun tentang kekuatan surga celestial. Bisakah Tuan Muda Dunia Binatang bersikap lunak dan membiarkanku menjadi orang biasa? Aku bersedia hanya melayani suamiku dan mengajari anak-anakku untuk menjalani kehidupan normal. Sulit baginya untuk menurunkan pendiriannya, tapi sekarang dia melakukannya. Naga Kilin menatapnya dengan ekspresi tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, guru kultus pernah mengajariku bahwa aku tidak boleh terlalu buruk terhadap orang baik, dan aku tidak boleh terlalu baik terhadap orang jahat. Ini tidak adil, ini adil. Jika aku terlalu baik terhadap orang jahat, aku akan mengecewakan orang baik dan manusia yang disakiti oleh orang jahat. Jika aku terlalu buruk terhadap orang baik, aku akan mengecewakan hal baik yang telah dilakukan orang baik di masa lalu. Jika aku tidak bisa melakukan hal baik itu sendiri, kenapa haruskah aku memperbesar noda yang bertebaran pada orang-orang baik? Tao Xiu mendengarkan dengan tenang. Naga Kilin melanjutkan, saya pernah bertanya kepadanya mengapa dia tidak menghidupkan kembali teman lamanya. Dia mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dia mengatakan bahwa kebangkitan Grandmaster akan mengingatkannya pada banyak sekali manusia yang mati di tangan Grandmaster.
Apa yang dilakukan Grandmaster sebelum dia meninggal tidak akan mengubah hal-hal buruk yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Yang Mulia Gong, dalam umurmu yang panjang, ada banyak orang yang memohon belas kasihan darimu, bukan? Tao Xiu mengangguk dalam diam. Apakah kamu sudah membiarkan mereka pergi? Tanya naga kilin. Tao Xiu menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba berkata, demi keluarga kecilku, aku tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Naga kilin menyambutnya. Apakah kamu sudah mengatur pengasuh untuk anak itu? Jika tidak, aku bisa memberimu waktu setengah hari. Tao Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah mengaturnya. Naga kilin menunjukkan senyuman. Kalau begitu, silakan bergerak. Tao Xiu berteriak dan bangkit, menggunakan seluruh kekuatannya dan seluruh seni sucinya untuk menyerangnya. Angin laut di laut timur tiba-tiba naik, dan ombak besar menghantam pantai, menimbulkan ledakan yang menggemparkan dunia. Naga kilin berjalan ke arah barat dan tidak langsung menuju Binzhou. Sebaliknya, dia mengambil jalan memutar. Dia tidak ingin memasuki Binzhou lagi. Di belakangnya, mayat Tao Xiu ditelan ombak. Jika surga memiliki perasaan, surga akan menjadi tua. Jalan lurus dunia manusia adalah perubahan-perubahan dalam hidup. Dia menoleh ke belakang untuk melihat. Ombak laut timur deras, dan dia menoleh ke belakang. Di depannya ada Gunung Zhong di kota makam sungai, tempat tinggal naga dan harimau. Angin dan hujan di Gunung Zhong berangsur-angsur naik, dan langit serta bumi menjadi kuning. Di jurang reruntuhan akhir, setelah Yang Mulia Gong pergi, Qin Mu ditinggalkan sendirian untuk menghadapi permaisuri surgawi. Qin Mu tersenyum saat dia perlahan mundur. Permaisuri langit sedikit mengernyit dan berkata, Yang Mulia Mu, tidak perlu mundur. Kamu tidak bisa pergi. Ini adalah reruntuhan akhir. Qin Mu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri dengan suara gemuruh. Dia tertawa dan berkata, bagaimana saya tahu jika saya tidak mencobanya? Tubuh permaisuri surgawi tidak bergerak, dan dia mencibir. Saat Qin Mu hendak terbang keluar dari teratai kembar, kelopak teratai tiba-tiba berputar, dan dalam sekejap, kedua teratai itu berkontraksi menjadi kuncup, menyegelnya di rumah kaca. Qin Mu terbang mengitari kuncup bunga, tapi dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Dia segera mengeksekusi seni dewa teleportasinya, tetapi seni dewa teleportasi dibangun di atas fondasi ruang. Ruang di dalam rumah kaca benar-benar terisolasi dari dunia luar, jadi seni dewa teleportasinya tidak dapat menembus ruang di sini. Qin Mu mendarat di tanah dan mengerutkan kening. Jika ada sesuatu di dunia ini yang dia takuti, jurang reruntuhan akhir pasti salah satunya. Seni dewa reruntuhan akhir adalah salah satu dari sedikit seni dewa yang dapat sepenuhnya memusnahkan jiwa. Tidak banyak seni dewa yang bisa melenyapkan jiwa sepenuhnya. Seni ilahi dari 5 prasurgawi dan surga kesadaran agung Kaisar Agung mampu melakukannya. Selain itu adalah seni dewa reruntuhan akhir. Selain itu, reruntuhan akhir adalah tempat yang Kaisar pendiri tidak bisa lihat ketika dia mencapai Dao. Itu setara dengan ibu kota giok istana leluhur dan ruang kacau, yang menunjukkan betapa luar biasa tempat ini. Permaisuri surgawi dan Nyonya Yuanmu adalah dewa Dao di tempat ini. Meskipun kemampuan mereka dapat digolongkan di antara para dewa kuno, mereka bukanlah dewa kuno yang terkemuka. Namun, kekuatan reruntuhan akhir jauh melampaui kedua dewa kuno itu, yang menunjukkan betapa anehnya tempat ini. Permaisuri surgawi mengangkat tangannya, dan teratai kembar itu mekar sekali lagi. Di luar teratai ini, air pasang kembali, dan teratai perlahan tenggelam ke dalam jurang. Ini tempat kelahiranku. Setelah aku melahap pelacur kecil itu, aku bisa mengendalikan semuanya di sini. Aku bisa mengendalikan teratai kembar, membiarkan bunga mekar, dan aku bisa mengendalikan arus. Aku bahkan bisa mengendalikan jurang maut, membiarkannya menelan dunia dan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi permaisuri surgawi acuh tak acuh ketika dia berkata, Yang Mulia Mu, meskipun kamu memiliki kemampuan yang luar biasa, kemampuanmu tidak berguna di hadapanku. Qin Mu tidak berdaya dan menghela nafas. Dewi benar. Kamu sudah melampaui pemahamanku. Aku bisa melihat kekuatan Kaisar pendiri, Grand Emperor, Yang Mulia Xiao, dan Yang Mulia Hao dengan jelas. Namun, ketika menghadapmu, aku tidak bisa melihat menembus dirimu. Monster macam apa yang diubah oleh Dewa Taiji kuno padamu? Sayang. Leher permaisuri surgawi terpelintir, dan kepalanya yang halus benar-benar berputar setengah lingkaran. Bagian belakang kepalanya menoleh ke depan, memperlihatkan wajah Nyonya Yuanmu yang sangat menawan. Kamu sebenarnya menyebutku monster. Aku ingin memakanmu, sedikit demi sedikit, setiap inci kulitmu. Permaisuri surgawi memutar lehernya ke belakang dan berteriak dengan tegas, pelacur kecil, jangan menantang garis bawahku. Kamu punya intinya. Nyonya Yuanmu menoleh ke belakang dan terkikik. Aku baru saja bilang, aku tidak melakukan apapun yang di luar batas. Bagaimana denganmu? Berapa banyak hal yang telah kamu lakukan yang membuatmu merasa jijik? Kakak, bisakah kamu menghitung semuanya? Mereka berdua mulai bertengkar lagi, dan Qin Mu diam-diam mundur sambil berpikir pada dirinya sendiri, selama kecepatanku cukup cepat,
aku seharusnya bisa keluar dari sini. Tiba-tiba, pertengkaran itu berhenti, dan Qin Mu langsung tahu ada yang tidak beres. Benar saja, wajah Nyonya Yuan Mu dan permaisuri surgawi berkumpul di satu wajah, mata mereka menatap lurus ke arahnya. Qin Mu terbatuk-batuk dan melihat sekeliling, berseru kagum, pemandangan di sini benar-benar tidak buruk. Permaisuri surgawi mencibir. Yang mulia Mu, jika kamu memberikan jalan reinkarnasi yang lengkap kepadaku, aku bisa membiarkanmu hidup. Berikan padaku, aku bisa membuatmu bahagia. Nyonya Yuan Mu berkata dengan penuh semangat. Wajah Qin Mu hitam seperti besi, jadi dia hanya duduk dan berkata, tidak peduli siapa di antara kalian yang aku sakiti, aku tidak akan bisa lolos dari kematian. Bagaimana kalau begini, aku akan memberikan jalan reinkarnasi, dan kalian dengarkan aku. Adapun siapa yang memahaminya terlebih dahulu dan siapa yang memurnikannya sampai mati terlebih dahulu, itu bukan urusanku. Bagaimana menurut kalian berdua? Dia tidak menunggu jawaban mereka dan terus melantunkan kitab suci. Permaisuri surgawi segera mendengarkan dengan cermat dan tidak berani melewatkan satu kata pun. Tidak lama kemudian, dia menjadi tenang dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk memahami jalan reinkarnasi. Tatapan Qin Mu berkedip. Saat dia bernyanyi, dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dan wajahnya menjadi pucat. Teratai kembar telah tenggelam ke dalam jurang yang gelap, tenggelam lebih dalam. Melihat ke atas, orang hanya bisa melihat garis langit. Terlebih lagi, teratai kembar itu masih tenggelam, dan tidak ada yang tahu kemana tujuannya. Qin Mu melihat bintang kematian yang tenggelam di samping dua teratai dan sungai hantu yang jatuh ke dalam jurang. Dia tidak bisa tidak khawatir. Permaisuri surgawi dan saudara perempuannya sedang memahami jalan reinkarnasi, jadi cepat atau lambat mereka akan bangun. Selain itu, mereka telah belajar menjadi lebih pintar. Meskipun mereka masih membiarkan teratai mekar, mereka membiarkannya tenggelam ke kedalaman reruntuhan akhir, membuat Qin Mu tidak dapat melarikan diri. Jika Qin Mu meninggalkan teratai, dia akan ditangkap oleh gravitasi mengerikan dari jurang reruntuhan akhir dan ditarik ke dalam kegelapan yang tak terduga. Kedua wanita gila ini tidak tahu kalau mereka bukanlah dua orang, tapi dua pikiran dari satu orang. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berpikir, aku gagal kali ini. Aku berada di tangan satu-satunya orang yang bisa menahanku. Dewi reruntuhan akhir mengendalikan teratai ini, dan bahkan kaisar pendiri yang telah mencapai Dao mungkin bukan tandingannya. Lalu apa yang ada di bawah reruntuhan akhir? Rasa penasarannya kembali muncul. Saat dia melantunkan kitab suci Dao reinkarnasi, dia menjulurkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Saat kepalanya keluar dari teratai, dia langsung merasakan kepalanya menjadi sangat berat. Gaya gravitasi yang tak terbayangkan menarik kepalanya menjadi garis yang panjang dan tipis, dan pada saat yang sama, panas yang tak terbatas melonjak. Qin Mu buru-buru mengeksekusi kekuatan sihirnya dan menarik kepalanya ke belakang dengan rasa takut yang masih ada. Tidak peduli apakah itu permaisuri surgawi atau Nyonya Yuan Mu, aku telah mempelajari tubuh jasmani mereka selama beberapa dekade. Dao besar dari reruntuhan akhir terbagi menjadi dua sisi. Satu sisi adalah kehancuran, dan sisi lainnya adalah, meskipun aku tidak seharusnya terbunuh oleh jurang reruntuhan akhir, kan? Dia memikirkannya, dan Dewa Kuno Taiji menggunakan Dao Taiji untuk menggabungkan permaisuri surgawi dan Nyonya Yuan Mu menjadi satu orang. Karena kesadaran mereka berbeda, Dewi reruntuhan akhir terlahir gila. Kalau begitu, bagaimana jika dia menggunakan Dao Taiji untuk memadukan Dao besar reruntuhan akhir yang dia kembangkan? Aku hanya memiliki kesadaran, jadi tentu saja aku tidak bisa segila nona ilahi dari reruntuhan akhir. Qin Mu mengedipkan matanya dan berpikir, jika aku bisa melakukan ini, reruntuhan akhir tidak akan bisa menjebakku. Kemampuan Dewi reruntuhan akhir sudah tidak asing lagi bagiku. Dengan cara ini, saya akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Teratai kembar masih tenggelam. Terakhir kali Qin Mu datang ke sini, teratai kembar hanya tenggelam sampai batas tertentu sebelum berhenti. Namun, kali ini, teratai kembar dikendalikan oleh permaisuri surgawi dan terus berjatuhan, yang membuat Qin Mu khawatir. Kondisi wanita ini tidak baik. Jika dia memasuki tempat yang disebutkan oleh pendiri kaisar, itu akan sangat berbahaya. Dia segera mengambil keputusan dan segera mencoba menggabungkan Dao Agung Taiji dengan Dao reruntuhan akhir. Ketika para Dewa Kuno Taiji menyatu dengan permaisuri surgawi dan Nyonya Yuan Mu, ada yang tidak beres. Meskipun Dewi reruntuhan akhir yang dia ciptakan sangat kuat, dia gila. Ini menunjukkan bahwa metode ini belum matang, tapi Qin Mu tidak peduli. Namun, ketika mereka benar-benar bertarung, Qin Mu masih merasa kesulitan. Pemahamannya tentang Dao Taiji lebih rendah daripada pemahaman para Dewa Kuno. Lebih penting lagi, permaisuri surgawi dan Nyonya Yuan Mu adalah hidup dan mati, dan mereka tidak sepenuhnya cocok dengan Yin dan Yang dari Dao tertinggi. Keduanya berasal dari Dao besar yang berbeda. Jika Dewa Kuno dari Ultimate Agung begitu ceroboh, tentu saja akan ada masalah.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dia membiarkan roh primordialnya melantunkan jalan reinkarnasi sementara dia berkonsentrasi memikirkan bagaimana memadukan hidup dan mati dengan sempurna. Dia mondar-mandir, mencoba memadukan dao besar kehidupan dan kematian dengan dao kesederhanaan besar, dao besar Taishi Dao, dan dao besar awal mutlak. Namun, dia tidak dapat mencapai tujuannya. Pada saat ini, Qin Mu mendengar nyanyian roh primordialnya, dan pikirannya terpesona. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya memikirkannya dan mencoba menemukan jawabannya, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya telah memberikannya kepada saya. Saya salah perhitungan, saya salah perhitungan." Jalan reinkarnasi, satu kehidupan dan satu kematian, hidup dan mati semuanya ada dalam siklus reinkarnasi. Yang kecil mengatakan siklus kehidupan, sedangkan yang besar mengatakan siklus materi. Jika dilihat lebih jauh, itulah siklus hidup dan mati alam semesta. Semua makhluk hidup, alam semesta, semua keinginan disebabkan oleh takdir, dan siklus reinkarnasi tidak ada habisnya. Aku hanya fokus mencari mayat orang lain seperti 5 dewa kuno dan tidak mencari diriku sendiri. Begitu. Dia menenangkan pikirannya. Dao reinkarnasi adalah sesuatu yang dia pelajari dari Putra Surga Yin. Dao reinkarnasi Putra Surga Yin sudah sangat mendalam, tetapi setelah modifikasi Qin Mu, itu menjadi lebih tinggi dan lebih tak terduga. Kalau tidak, Permaisuri Surgawi dan Yuan Mu tidak akan terlalu asik dengan hal itu, berpikir bahwa mereka bisa menyelesaikan kesulitan mereka sendiri. Namun, tidak peduli apakah itu jalur reinkarnasi Putra Surga Yin atau Qin Mu yang ditingkatkan, keduanya adalah siklus kehidupan, kematian, dan reinkarnasi. Tidak ada tingkat yang lebih tinggi yang terlibat, dan ada batasan alami. Dengan dao reinkarnasi saat ini, mustahil untuk menyelesaikan kesulitan wanita suci reruntuhan akhir. Ini karena dao reruntuhan akhir lebih mirip siklus materi, yang melibatkan kehidupan dan kematian alam semesta. Jika saya memperluas dao reinkarnasi lebih jauh, saya dapat menggunakan seni surgawi penciptaan, seni surgawi yang mulia Ling yang tidak berubah, dan sutra bencana tanpa batas dari Buddha Brahma. Jika saya menyimpulkan lebih jauh, saya bahkan dapat menggunakan 5 dao besar, termasuk dao Tai Yi. Hanya dengan begitu saya dapat menjelaskan siklus hidup dan mati alam semesta dengan jelas. Namun, jika saya bisa bereinkarnasi atau bahkan siklus hidup dan mati di alam semesta, akan sangat mudah bagi saya untuk kehilangan diri saya sendiri. Saya harus menemukan prinsip yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan terpengaruh oleh siklus hidup dan mati. Hanya dengan begitu saya bisa menemukan prinsip yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan terpengaruh oleh siklus hidup dan mati. Saya memastikan bahwa saya tidak akan mengalami kebingungan selama siklus reinkarnasi. Mata Qin Mu tiba-tiba berbinar, dan dia berhenti. Alam harta karun ilahi miliknya terbuka, dan pohon dunia muncul di belakangnya. Pohon dunia dapat bertahan dari bencana besar hidup dan mati di alam semesta. Dengan pohon dunia sebagai fondasinya, ia dapat mencapai penyatuan seperti itu. Dia duduk di bawah pohon dan tenggelam dalam keheningan yang luar biasa. Dia memahami dao reinkarnasi dan mencoba meningkatkan dao besar ini ke tingkat yang lebih tinggi. Di atas kepalanya, roh primordialnya sangat luas. Ia duduk di surga celestialnya dan terus menjelaskan jalan reinkarnasi. Sementara itu, Qin Mu saat ini telah tenggelam ke dalam nirwana. Seolah-olah dia telah berubah menjadi reruntuhan akhir dan pingsan. Sementara itu di ibu kota Giok pengadilan leluhur. Sesosok tinggi masuk ke alam dewa kuno ini. Tubuh jasmani ini compang-camping, dan bagian atas kepalanya terangkat. Otaknya mengepul, dan ada berbagai macam luka di tubuhnya. Tak hanya itu, ada juga luka pedang di bagian tengah alisnya. Seseorang telah menggunakan pedang tajam untuk menembus tengkoraknya dan menanam pohon dao jalur pedang di tubuhnya. Pohon dao ini akan muncul di tubuhnya dari waktu ke waktu dan terus-menerus menghancurkan fungsi tubuh jasmaninya, membuat setiap langkah yang diambilnya menjadi sangat sulit. Luka pedang menyebabkan darah mengalir keluar dari tubuh jasmaninya. Ketika dia melangkah maju, jejak kakinya akan dipenuhi darah, dan lukanya tidak akan pernah sembuh. Dia adalah Yang Mulia Xiao, yang telah mengambil kembali tubuh jasmani Kaisar Langit. Atau lebih tepatnya, dia harus dipanggil Taichu karena Yang Mulia Xiao sudah mati sebagai Yang Mulia. Tubuh jasmani Yang Mulia Xiao telah dihancurkan seluruhnya oleh Kaisar Pendiri dan yang lainnya selama pertempuran di surga kesadaran agung yang menyeluruh. Sekarang, salah satu dari 3 jiwa Kaisar Langit Taichu telah memasuki tubuh jasmani Kaisar Langit. Tubuh jasmani Kaisar Langit adalah tubuh aslinya. Taichu berjalan melewati ibu kota Giok istana leluhur dengan susah payah. Lingkungan sekitar menjadi layu, dan ada bangunan runtuh di mana-mana. Ada juga angin dingin dan sepi yang bertiup melalui pepohonan dao yang layu. Langkah kakinya terasa berat saat dia menghindari serangan Yang Mulia Ling. Setelah dia jatuh dari Great Overarching Heaven, segala macam luka meledak di tubuhnya, hampir menyeretnya sampai mati. Dia harus menghindari pemandangan Yang Mulia Hao dan yang lainnya. Dia sangat lemah sekarang,
dan meskipun tubuh jasmaninya masih memiliki kekuatan tak terbatas, dia tidak lagi terkalahkan. Karena itu, dia harus berhati-hati. Setelah berjalan sekian lama, dia akhirnya sampai di ibu kota Giok Istana Leluhur. Ibu kota Giok disegel oleh Yang Mulia Surgawi, dan Yang Mulia Xiao adalah salah satu mantan penyegel. Mereka tidak ingin orang luar datang ke sini. Namun, sebagai mantan Kaisar Langit, Taichu secara alami akan meninggalkan rencana cadangan sehingga dia bisa memasuki ibu kota Giok. Dia melangkah lebih dalam, mencari sungai kekacauan yang panjang. Tiba-tiba, pupil matanya berkontraksi saat tatapannya tertuju pada pedang. Itu bukanlah pedang, tapi seorang praktisi jalur pedang yang sangat kuat yang datang ke sini. Dia pernah bertarung di sini dan menggunakan jalur pedangnya yang tiada taranya untuk melawan lawannya. Hasilnya, daunnya tercetak di ibu kota Giok Istana Leluhur. Taichu menghela nafas dengan gemetar. Pendiri Kaisar juga ada di sini. Dia khawatir. Dia tidak cocok untuk melawan pendiri Kaisar sekarang. Jika dia bertemu Kaisar pendiri, dia mungkin tidak bisa melindungi hidupnya. Dia menghindari jejak yang ditinggalkan oleh Kaisar pendiri dan akhirnya sampai di sungai panjang kekacauan. Dia hendak menyeberangi sungai ketika pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Dia melihat sesosok tubuh di sungai di depannya dengan tangan di belakang punggung. Alam pedang terbentuk di bawah kaki orang itu, dan sebuah sungai menyerangnya. Tangan besar seorang daois yang telah mencapai dahi orang itu, tetapi tertusuk oleh cahaya pedang dan tenggelam ke dalam sungai. Mata Taichu berkontraksi, dan dia berkata dengan suara serak, "Qin Yihe." Pendiri Kaisar berbalik dan melihatnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Yang Mulia Taichu, Anda telah melalui begitu banyak kesulitan untuk datang ke sini. Anda ingin yang disebut Tuan Muda ketiga dari Istana Miluo memperbaiki tubuh jasmani Anda, bukan?" Taichu berdiri di tepi pantai dan memandang pria ini. Saat itu, Kaisar pendiri telah kembali ke tahun pertama era Dragon Han karena seni dewa Yang Mulia Ling. Dia telah berpartisipasi dalam pertemuan kolam giok dan bertarung dengan Qin Mu, menunjukkan pencapaian tertingginya dalam seni ilahi. Taichu akan menyatukan alam semesta dan mengumpulkan para dewa dan berbagai ras untuk menjadi tuan rumah pertemuan surgawi. Dibandingkan dengan pertemuan langit surgawi, pertemuan kolam giok tidak signifikan. Namun, sejak saat itu, dia sudah memperhatikan pria ini, dan dia terpana oleh seni ilahi Qin Yihe dan Qin Mu. Dia dianugerahi gelar Yang Mulia Surgawi dan setara dengan 7 Yang Mulia Naga Han. Dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini, pria ini akan menjadi lawan terkuat dan tersulitnya. Dengan adanya saya, Yang Mulia tidak akan bisa menyeberangi sungai. Nada bicara pendiri Kaisar acuh tak acuh. Setelah mencapai Dao, keinginannya akan kekuasaan telah berkurang banyak, dan yang menggantikannya adalah keyakinan yang selalu terlintas dalam hatinya. Dia berdiri di sungai panjang kekacauan dan seperti pedang panjang yang bisa menembus zaman. Itu sangat tajam dan menembus segalanya, menghalangi jalan Taichu. Sebagai salah satu dari 5 dewa kuno di alam semesta ini, Yang Mulia tidak boleh bergantung pada penerus masa lalu untuk mencapai ambisinya. Pedang Dao perlahan muncul di tangan Kaisar pendiri, dan dia berkata dengan lembut, "Jika Yang Mulia bersikeras, saya tidak punya pilihan selain mengubur Yang Mulia di sungai yang panjang ini." Taichu tertawa keras dan berjalan ke sungai yang panjang. Dia berdiri di permukaan sungai dan menghadapinya dari jauh. "Qin Yihe, kamu memang sangat mampu. Kamu adalah orang pertama yang mencapai jalan itu dan membuatku takjub. Namun, mencapai jalan di jalan itu bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai jalan itu. Ada jalan lain untuk mencapai jalan itu, jadi kamu tidak terkalahkan." Taichu berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan lupa bahwa sistem Dao Realm Anda juga dibangun di atas sistem Istana Surgawi. Anda juga meminjam kekuatan Ibu Kota Giok dan kekuatan Luminous Sky Hall untuk mencapai apa yang Anda miliki saat ini. Jika Luminous Sky Hall Anda dihancurkan, apakah Anda masih memiliki kultivasi dan status Anda saat ini?" Orang bijak tunduk pada keadaan. "Biarkan saya pergi." Pendiri Kaisar tidak bergerak. Langit surgawi besar yang dibentuk oleh 36 istana surgawi tiba-tiba muncul di belakang kepala Taichu, dan penampakan aula langit Luminous menekannya. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Di ibu kota Giok Istana Leluhur, aku bisa meminjam kekuatan Tuan Muda ketiga Istana Miluo. Dia juga bisa dengan mudah menekan kekuatanmu dan menghancurkan aula langit Luminous milikmu. Di sungai ini, aku sama sekali tidak takut padamu." Kaisar pendiri memegang pedang Dao miliknya, siap menyerang. Taichu meraung, dan suaranya berubah menjadi suara Taichu Dao. Itu menyapu aura kekacauan, dan auranya melonjak. Roh primordialnya menjaga Luminous Sky Hall, dan kekuatannya menghubungkan semua istana surgawi saat dia berjalan maju. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya bersinar dari sungai kekacauan yang luas. Taichu buru-buru berhenti dan mengumpulkan kekuatannya. Kaisar pendiri sedikit mengernyit, dan tangannya masih memegang gagang pedang. Lapisan alam pedang saling tumpang tindih, tapi dia tidak bergerak. Mereka melihat seorang anak kecil membawa lentera berjalan keluar dari kedalaman sungai panjang yang kacau. Dia bangkit selangkah demi selangkah dan segera mencapai permukaan sungai.
Cahaya menyinari mereka berdua. Anak kecil itu bangkit dari sungai panjang kekacauan yang mendasar. Ketika sampai di permukaan sungai, usianya sudah sangat tua. Rambut putihnya beruban, dan dia tampak tua dan lemah. Saat cahaya menyinari wajah mereka, dia terkekeh dan berkata, "Taichu, Tuan Muda ketiga telah memerintahkanku untuk membawamu ke Luminous Sky Hall. Siapapun yang berani menghentikanmu akan mati." Tetua ini pernah mengalami masa kecil dan masa tuanya, namun sepertinya dia sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Dia tidak peduli dengan kaisar pendiri yang sangat kuat dan tidak memasukkannya ke dalam hati. "Kamu adalah Qin Yi. Saya menyarankan kamu untuk tidak bergerak, atau dengan cahaya saya akan mengurangi kultivasi kamu dan menjatuhkan kamu dari bencana besar, membuat tubuh dan dao kamu juga lenyap." Tetua itu berkata dengan cara yang kuno dan berpengalaman, "Kamu juga mengambil jalur meminjam kekuatan Luminous Sky Hall untuk melemahkan Dao Mu. Bagiku, itu adalah cara termudah." Pendiri kaisar mengangkat pedangnya dan menebas di belakang kepalanya. Di istana surgawi di belakang kepalanya, Luminous Sky Hall runtuh. Murid tetua itu berkontraksi, dan dengan kilatan cahaya pedang, Luminous Sky Hall milik kaisar pendiri dihancurkan olehnya. Kaisar pendiri secara langsung memangkas alam langit luminus dan tahta kaisar, dan auranya sedikit turun. Kemudian berkembang lagi dan mencapai puncaknya. Keterampilan daonya tidak rusak sama sekali. "Memutus daoku, apakah kamu layak?" Pendiri kaisar memandangnya dengan jijik. Tetua itu mencibir dan berkata, "Generasi muda dari generasi selanjutnya selalu memandang rendah orang-orang dengan hidung mereka, tidak mengetahui betapa besarnya langit dan bumi." Dia hendak bergerak ketika cahaya lain bersinar dari sungai. Wanita lain membawa lentera dan berjalan dari sungai panjang kekacauan. Wanita itu tiada taranya dalam kecantikannya, namun ketika sampai di permukaan sungai, dia sudah menjelma menjadi seorang wanita tua. Tetua itu memandang wanita tua itu dan sedikit mengernyit. Dia tidak bergerak secara langsung. "Pendiri Kaisar Qin Yi, saya di sini untuk memandu Anda ke istana Miluo." Wanita tua itu tersenyum. "Ada tuan muda yang menunggumu di sana." Pendiri kaisar mengerutkan kening dan menatap wanita tua itu, membenarkan bahwa dia tidak mengenalinya. Tetua itu mencibir dan menatap wanita tua itu. Dia agak takut dan berkata, "Taichu, aku akan membawamu ke istana Miluo. Tuan muda ketiga sudah mengetahui niatmu, ikuti aku." Taichu menghela nafas lega. Dia tidak memiliki peluang untuk menang jika dia melawan kaisar pendiri secara langsung. Akan lebih baik jika dia tidak melawan. Namun, wanita tua itu juga datang untuk menerima kaisar pendiri, yang membuatnya terkejut. "Qin Yi, kamu membanggakan karakter mulia dan integritasmu yang tidak perlu dipertanyakan lagi, tapi kamu sama seperti aku, juga meminjam kekuatan tuan muda istana Miluo." Dia mengikuti sesepuh melewati kaisar pendiri dan berhenti di belakangnya. Dia mencibir dan berkata, "Kamu tidak lebih mulia dariku." Kaisar pendiri berbalik, begitu pula Taichu. Tatapan mereka bertabrakan. Penatua itu berhenti dan berbalik dengan lentera. Auranya meledak, dan pohon dao perlahan muncul dari sungai panjang kekacauan utama. Buah daunnya berada dalam kekacauan primordial, dan mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan dunia. Pada saat yang sama, wanita tua itu juga mengaktifkan lenteranya, dan pohon dao lainnya muncul dari sungai. Buah dao berputar dan melepaskan seberkas cahaya untuk menghadapi yang lebih tua. Keduanya mengumpulkan kekuatan dan saling menatap. Tiba-tiba, kaisar pendiri tersenyum dan berkata, "Bolehkah saya bertanya siapa tuan muda istana Miluo yang ingin bertemu dengan saya? Mengapa Anda ingin bertemu dengan saya?" Tubuh wanita tua itu menegang, dan dia menatap ke arah yang lebih tua tanpa melepaskannya. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada 7 aula di istana Miluo. Aula besar tuan muda pertama, aula tanpa batas tuan muda kedua, aula Luminous Sky milik tuan muda ketiga, aula cakrawala ungu milik tuan muda keempat, tuan muda kelima tidak memiliki aula, aula janji tuan muda keenam, dan aula caotik tuan muda ketujuh. Orang yang ingin bertemu denganmu kali ini adalah aula caotik." Aula kekacauan? Kaisar pendiri merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, tuan muda ketujuh istana Miluo ingin bertemu denganku. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Silakan." Dia menarik kembali auranya, dan dunia pedang menghilang. Wanita tua itu memimpin jalan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kaisar pendiri, silakan ikuti saya." Mereka melewati Taichu dan yang lebih tua. Taichu tersenyum dan berkata, "Kamu juga jatuh seperti saya." Pendiri kaisar mengabaikannya dan menghilang bersama wanita tua itu ke dalam aura kekacauan. Taichu mencibir. Memancing demi ketenaran hanya tahu cara menyanjung diri sendiri. Dia dan tetua berjalan ke kedalaman kekacauan utama dan bertanya, "Dao saudara, siapakah tuan muda ketujuh dari aula kekacauan di istana Miluo?" "Orang jahat?" Penatua itu memegang lentera dan bergidik ketika dia mendengar dia menyebut tuan muda ketujuh dari aula kekacauan. Ia berkata dengan dingin, "Seseorang yang melakukan segala jenis kejahatan." Namun,
Penganut Tao Tai Chu seharusnya sudah mendengar tentang dia. Dia adalah orang yang menyelinap ke alam semesta prasejarah di alam semesta ke-17. Reputasinya sangat bergema di duniamu. Primordium Agung tercengang. Dia merenung sejenak dan bertanya dengan heran, ada orang jahat di zaman kita? Aku dengar kalian memanggilnya Yang Muliamu. Orang tua itu mengertakkan gigi. Yang Muliamu? Pikiran Tai Chu hancur, dan dia berdiri di sana membeku untuk waktu yang lama. Orang tua itu menoleh ke belakang dan melihat bahwa materi otak di atas kepalanya seperti bunga kacang rebus, menggelegak dan mengepul. Dia juga orang menyedihkan yang telah ditipu oleh Tuan Muda ke-7 berkali-kali. Tuan Muda ke-7 pasti telah menipu seluruh alam semesta masa depan dan menganggapnya membosankan, jadi dia kembali ke tempat kita untuk terus menipu kita. Penatua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan membangunkannya, mencegahnya membakar otaknya. Waktu berlalu hari demi hari. Diperlukan waktu 1 hingga 2 tahun bagi Yang Mulia untuk berpindah dari sungai pertama ke sungai ke-16. Mereka selangkah di belakang, dan Kaisar Pendiri telah mengikuti wanita tua itu ke Istana Miluo. Kemegahan dan keabadian Istana Miluo memberikan kesan mendalam kepada Kaisar Pendiri. Dia memeriksa istana-istana di gedung-gedung itu dengan cermat. Setiap istana memiliki pesona dao unik yang tak terlupakan. Istana-istana ini mewakili berbagai dao besar dari Tuan Muda yang berbeda dan jalur yang berbeda. Dari Aula Agung-Agung hingga Aula Kekacauan, para Tuan Muda Istana Miluo telah memilih jalan yang berbeda, tetapi dari aura yang datang dari aula mereka, mereka semua telah mencapai puncak dao. Pola dao di dinding Istana Miluo adalah pola dao yang disebutkan oleh Yang Muliamu, kan? Kaisar Pendiri memeriksa Istana Miluo di tengah. Itu adalah kediaman penguasa Istana Miluo, dan perasaan yang diberikan padanya bahkan lebih tak terduga, membuat orang tidak berani memiliki pikiran yang tidak senonoh. Wanita tua itu membimbingnya ke depan dan berkata, Tuan Muda ke-7 datang agak terlambat, jadi posisinya di Istana Miluo lebih rendah dibandingkan Tuan Muda lainnya, dan dia tidak memiliki banyak pengikut. Karena itu, orang-orang itu mengkritik Tuan Muda ke-7 dan menjebaknya dengan banyak nama buruk, tapi itu semua adalah fitnah. Pendiri Kaisar mengerutkan kening. Semakin banyak wanita tua ini berkata, dia menjadi semakin khawatir. Dia tidak tahu mengapa Tuan Muda ke-7 ini ingin bertemu dengannya, dia juga tidak tahu apakah dia akan menumpangkan tangannya jika dia menolaknya. Yang Muliamu pernah memperingatkanku untuk tidak memasuki ibu kota Giok Istana Leluhur. Saya juga memperingatkan dia untuk tidak memasuki reruntuhan akhir. Sekarang aku telah mengingkari janjiku dan memasuki ibu kota Giok, kuharap dia tidak mengingkari janjinya. Wanita tua itu membawanya ke aula kekacauan dan tersenyum. Mulutnya mengeluarkan udara, memperlihatkan beberapa gigi yang berserakan. Tolong, Kaisar Pendiri. Pintu istana kekacauan terbuka, dan aura kekacauan yang luas muncul dari dalam, memancarkan aura kuno. Kaisar Pendiri menenangkan diri dan menginjak ki primordial untuk berjalan ke aula kuno. Dia berpikir dalam hati, dengan kemampuan kita saat ini, kita tidak bisa melawan Tuan Muda Istana Miluo, jadi kita perlu meminjam kekuatan Tuan Muda lainnya. Saya harap yang disebut Tuan Muda ke-7 ini lebih mudah dibodohi. Dia berjalan di aula besar. Itu sangat kosong, dan kubahnya dicetak dengan tanda dao yang bahkan Kaisar Pendiri tidak dapat mengerti. Itu ilusi, seperti sekumpulan bintang. Pendiri Kaisar memandang lurus ke depan dan terus berjalan ke depan. Dia melihat ki primordial di depannya seperti bola besar yang berputar perlahan. Murid Kaisar Pendiri berkontraksi, dan dia melihat bayangan aneh di lingkungan kekacauan utama. Dia terus maju, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya melihat pohon harta karun kuno di lingkungan kekacauan utama. Pohon dunia. Apakah Tuan Muda ke-7 Istana Miluo ini adalah roh pohon dunia? Pendiri Kaisar tercengang. Baru kemudian dia melihat sosok di bawah pohon dengan punggung menghadap ke arahnya. Bola kekacauan utama terbelah dan memperlihatkan sebuah jalan. Pendiri Kaisar ragu-ragu sejenak sebelum masuk ke dalamnya. Tidak lama kemudian, dia sampai di bawah pohon. Sosok di bawah pohon itu berbalik dan tersenyum padanya. Yang Mulia Qin, bagaimana kabarmu? Kamu. Hati pendiri Kaisar bergetar hebat, dan dia memandang orang itu dengan bingung. Dia terdiam. Sementara itu di jurang reruntuhan akhir. Qinmu runtuh, dan semua budidayanya runtuh ke dalam. Segera, bahkan istana surgawi dalam harta ilahi, bintang, dan galaksi di langit, surga, dan berbagai dunia, termasuk istana leluhur, Yuandu, Suandu, dan Youdu, semuanya runtuh ke dalam. Dao besar dari reruntuhan akhir itu misterius. Itu menawan, tetapi juga sangat berbahaya untuk dikembangkan. Meskipun runing dao besar dari reruntuhan akhir telah diuraikan, masih sangat sedikit orang yang bisa mengolah dao reruntuhan akhir. Selain saudara perempuan permaisuri langit, ada juga Kaisar Langit Tai Chu, Yang Mulia Hao, dan Qin Mu yang mahir dalam dao ini. Sedangkan bagi yang lain, meskipun mereka mengolahnya, akan sangat sulit untuk mengolahnya. Paling-paling,
mereka hanya bisa mengembangkan satu atau dua seni dewa. Ini karena jalur reruntuhan akhir sangat berbahaya. Jika seseorang ingin mengembangkan Dao Agung semacam ini, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan tertelan oleh jalur reruntuhan akhir saat berkultivasi. Segera, seluruh harta karun ilahi embrio roh ditelan. Bahkan roh primordialnya, yang menjelaskan jalan reinkarnasi ke permaisuri surgawi, ditarik oleh keruntuhan yang mengerikan ini. Itu terdistorsi dan jatuh ke dalam jurang reruntuhan akhir di tubuhnya. Nyanyian itu berhenti, dan permaisuri surgawi langsung merasakannya. Dia segera membuka matanya untuk melihat Qin Mu dan bertanya dengan tegas, "Mengapa kamu tidak melanjutkan?" Kepalanya berputar setengah lingkaran, memperlihatkan wajah Nyonya Yuan Mu. "Tuan Qin, apakah Anda mencoba gantung diri? Anda berhenti ketika menyebutkan titik gatal saya, Anda akan menderita murka surga." Qin Mu duduk di sana dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Seluruh dirinya memberikan perasaan kosong dan membosankan. Di belakangnya, hanya pohon dunia yang tersisa, sedikit mengayunkan cabangnya. Permaisuri surgawi dan Nyonya Yuan Mu tercengang dan segera melihat ada yang tidak beres dengan dirinya. Qin Mu saat ini tidak memiliki kekuatan hidup sama sekali dan mati tepat di depan mereka. Tidak hanya jantung Qin Mu berhenti berdetak, bahkan jiwanya pun hilang. Kesadarannya yang sangat kuat juga sepenuhnya dimusnahkan, seolah-olah dia telah dimurnikan sampai mati oleh seseorang yang menggunakan seni dewa reruntuhan akhir. "Kamu membunuhnya." Permaisuri surgawi sangat marah. Nyonya Yuan Mu tidak dapat menahan amarahnya dan menegur, "Kaulah yang baru saja menghadapinya, dan aku membelakanginya. Jika aku yang membunuhnya, bagaimana aku bisa menyembunyikannya dari mata dan indramu? Mungkinkah itu kamu? Pelacur kecil, aku melihat peluang untuk memurnikanmu sampai mati, jadi bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan ini? Jika aku ingin membunuhnya, aku harus menunggu sampai aku memurnikanmu sampai mati." Kedua gadis itu berdebat sejenak, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tiba-tiba, Nyonya Yuan Mu memutar matanya dan terkikik. "Qin Lang sudah meninggal, meninggalkan kami saudara perempuan sebagai janda. Sungguh membuat hatiku sakit kehilangan dua saudara perempuan yang secantik bunga dan batu giok. Meskipun aku merasa kasihan, aku tidak bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Mari kita bersaudara membagi aset Qin Lang lebih awal dan mencari pria baik lainnya." Meskipun kata-katanya tidak enak didengar, permaisuri surgawi agak terharu. "Yang Muliamu penuh dengan harta karun, dan dia benar-benar orang kaya yang suka bepergian dan memakai emas dan perak. Sekarang setelah dia mati, ini saat yang tepat untuk membagi hartanya." Kedua gadis itu segera mencapai konsensus dan berjalan menuju Qin Mu. Tiba-tiba, kekuatan hidup yang kuat datang dari pohon dunia, dan kedua gadis itu segera berhenti. Di belakang Qin Mu, pohon dunia menari, dan ritme aneh datang dari tubuh Qin Mu. Ki yang kacau menyebar darinya dan membentuk bola besar di sekelilingnya. Tiba-tiba, ledakan keras yang terdengar seperti terbelahnya langit dan bumi terdengar. Bolanya terbelah, dan dalam sekejap, 5 elemen berevolusi. Dari kekacauan hingga Tai Yi, hingga Tai Chu, Tai Chi, Tai Shu, Tai Ji. Keadaan 5 alam semesta selesai dalam waktu singkat. Selanjutnya, ruang tanpa batas muncul, dan bintang serta galaksi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sisi permaisuri langit. Dalam sekejap, istana leluhur lahir, dan seluruh dunia menyembur keluar untuk berevolusi menjadi semua jenis dewa kuno, Dao Agung langit dan bumi, dan semua makhluk hidup. 5 tambang besar berada di istana leluhur dan terhubung dengannya. Dewa-dewa kuno muncul dari bintang, dan rasi bintang, masing-masing dengan posturnya sendiri. Adipati surga berada di Suandu, dan penguasa bumi berada di Youdu. Dewa-dewa kuno itu berdiri di wilayahnya masing-masing. Ketika mereka terbang melewati permaisuri surgawi dan Nyonya Yuan Mu, kedua gadis itu memandang mereka dan melihat bahwa dewa-dewa kuno yang aneh ini semuanya memiliki wajah Qin Mu. Bahkan Adipati Surga, yang memiliki alis putih, janggut putih, dan mata putih, dan penguasa bumi, yang memiliki kepala banteng, wajah harimau, dan ekor banteng, adalah wajah Qin Mu. Mereka berbalik untuk melihat dan melihat runi Dao besar yang tak terhitung jumlahnya terhubung dan bergabung di belakang kepala Qin Mu. Segala jenis rune digabungkan membentuk segala macam tanda Dao aneh yang seperti batu bata, atap, dan pilar. Ada juga mural lonceng, kuali, dan layar yang saling tumpang tindih. Segera, fondasi yang besar dan spektakuler muncul. Batu bata tersebut beterbangan dan membentuk istana, paviliun, bangunan, jembatan panjang, gerbang surgawi, dan platform dewa yang mempesona untuk membangun kota ilahi ibu kota Giok. Ramalan sungai surgawi lainnya mengalir melalui gerbang surgawi selatan dan menuju surga surgawi. Kemanapun sungai surgawi lewat, banyak sekali bangunan yang menjulang dari tanah. Ketika sungai surgawi melewati ibu kota Giok, puluhan istana surgawi telah terbentuk. Sungai surgawi mengalir melalui gerbang surgawi utara dan menghubungkan seluruh dunia di surga. Kemudian mengalir turun dari langit di atas alam primordial dan memasuki Youdu untuk berubah menjadi sungai hantu.
Sungai hantu ini mengalir melewati kaki penguasa bumi dan Qin Mu, memasuki celah besar reruntuhan akhir dan memasuki jurang reruntuhan akhir. Saat air sungai mengalir ke dalam jurang, terdengar sedikit getaran dari dalam jurang. Sebuah bunga teratai muncul di atas air sungai, lalu berputar dan mekar. Di platform teratai, Qin Mu menguap dan perlahan bangun. Qin Mu dari reruntuhan akhir berdiri dan berkata dengan suara panjang, berapa banyak kesengsaraan yang dibawa oleh reinkarnasi? 1 tahun dan 1 tahun. Permaisuri surgawi dan Nyonya Yuan Mu tercengang. Qin Mu saat ini tampaknya berbeda dari Qin Mu sebelumnya. Seolah-olah jurang reruntuhan akhir telah muncul di harta ilahi miliknya. Selain itu, istana celestial dan surga celestialnya juga berbeda dari sebelumnya. Yang pertama adalah jumlah istana celestial. Di masa lalu, Qin Mu hanya memiliki 23 istana celestial. Kemudian, Qin Mu mempelajari teknik langit biru langit ungu dari Yang Mulia Yun dan mendapatkan istana surgawi lainnya. Dia kemudian bersembunyi di roda surgawi segudang dao milik Yang Mulia Hao dan memahami kedua tekniknya. Dia memperoleh 2 istana celestial lagi, yang berarti dia memiliki 26 istana celestial. Dan sekarang, Qin Mu punya 2 lagi, mencapai 28. Memiliki 28 istana celestial di usia yang begitu muda sungguh luar biasa. Yang lebih aneh lagi adalah ibu kota giok Qin Mu sangat berbeda dari ibu kota giok orang lain. Di surga surgawi lainnya, ada ibu kota giok di setiap istana surgawi. Namun, Qin Mu adalah orang yang membentuk ibu kota giok di 58 ruang tahta surga celestial. Di istana surgawi lainnya, tidak ada ibu kota giok. Dapat dikatakan bahwa istana surgawi lainnya dibangun di sekitar ibu kota giok. Hanya ada 1 ibu kota giok, bagaimana dia bisa memasuki alam ibu kota giok? Permaisuri surgawi dan Nyonya Yuan Mu bingung. Tiba-tiba, roh primordial Qin Mu bangkit dari harta ilahi yang sangat besar. Dia duduk dalam posisi lotus dan melayang di atas langit, memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Qin Mu berdiri dan diam-diam mundur. Tanpa sadar, dia sudah sampai di tepi teratai. Yang Mulia Mu, apa yang kamu coba lakukan? Permaisuri surgawi adalah orang pertama yang sadar saat dia berteriak. Nyonya Yuan Mu sangat gugup dan berteriak, jangan melakukan hal bodoh. Manusia di dunia ini lebih memilih mati daripada tunduk. Dia lebih memilih patah daripada membungkuk. Dia lebih memilih mengambil yang benar daripada yang salah. Qin Mu melompat ke reruntuhan akhir dan berkata dengan jujur, aku lebih baik mati daripada dipaksa oleh kalian. Kedua gadis itu buru-buru bergegas ke tepi teratai dan mengulurkan tangan untuk meraihnya, tapi bagaimana mereka bisa melakukannya? Qin Mu jatuh ke dalam jurang dan menghilang. Nyonya Yuan Mu mengedipkan matanya dan tiba-tiba tertawa. Kekasih kecilku masih begitu lemah tadi. Kapan dia menjadi begitu pantang menyerah? Hehe, menarik. Dia tiba-tiba mengendalikan tubuh permaisuri surgawi dan melompat ke dalam jurang reruntuhan akhir. Permaisuri surgawi berteriak keheranan dan ingin mengambil bunga teratai kembar, tetapi sudah terlambat.